Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, hidup yang barokah, serta sukses dunia dan akhirat. Amin. Kali ini saya ingin membahas tentang exciter, yaitu diagram sepul exciter brushless atau sepul exciter tanpa karbon brush. Bagaimana diagram skemanya? Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Selamat menyaksikan. Langsung saja, sebelum ke gambar skemanya, saya akan menjelaskan sedikit tentang exciter ini. Nah, ini adalah bantalan sepul exciter atau stator sepul exciter. Nah, kalau ini jumlahnya 8 sepul atau 8 pul, itu rotornya juga harus 8 pul. Jadi kalau statornya itu 8 pul, rotornya ini juga harus 8 pul. Kalau tidak, itu tidak akan bisa keluar setrum. Nah, ini 8 pul. Ya, ini 8 pul jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 8 pul. Nah, di rotornya itu juga harus 8 pul. Nah, ini rotor dari sepul exciter ini ada 24 slot ya. Ada 24 slot. Model gulungannya adalah blok. Ya, model gulungannya itu blok sisir. Nah, ini ada 24 slot atau 24 lubang. Karena ini lubang 24, terus model gulungannya itu adalah blok sisir atau sisir single layer. Ini jumlah sepulnya itu ada 4 sepul di setiap pasnya. Jadi total semuanya adalah 12 sepul. Karena ini per pasnya itu hanya 4 sepul, sedangkan kutubnya itu adalah 8 kutub atau 8 pul, itu ketemu langkah itu 14 atau 02. Jadi model gulungannya itu blok 02 atau langkah 14. Nah, seperti ini adalah sepul yang pertama. Sepul yang pertama, terus ini sepul yang keempat. Jadi ini yang merah ini adalah U untuk U, yang hijau ini untuk grup V, yang hitam itu untuk grup W. Nah, jadi urutannya seperti ini. Urutannya seperti ini untuk waktu pas gulungnya. Jadi karena ini adalah model blok sisir, jadi untuk masuknya itu berurutan. Maksudnya berurutan itu grup pertama itu grup U, terus masuk ke sepul kedua itu grup V, terus masuk sepul yang ketiga itu grup W. Terus sepul yang keempat itu kembali lagi di grup U. Terus sepul kelima itu kembali lagi ke grup V. Sepul keenam itu kembali lagi ke grup W. Sampai sepul yang ke-12. Jadi saya ulangin, untuk pertama masuk itu grup U, terus sepul yang kedua masuk itu grup V, terus sepul yang ketiga itu masuk grup W, terus sepul yang keempat kembali lagi di grup
U, 10 yang kelima itu kembali lagi di grup V, terus 10 yang keenam itu kembali lagi ke grup W, terus 10 yang ketujuh kembali lagi di grup O, 10 yang ke-8 kembali lagi grup V, 10 yang ke-9 itu kembali lagi ke grup W, terus yang 10 yang ke-10 itu grup U, terus 10 yang ke-11 itu grup V. Nah, untuk yang terakhir, untuk 10 yang ke-12 itu grup W. Nah, karena ini 80, jumlah sepulnya itu ada 4, kita sambungannya itu ujung pangkal. Jadi yang di dalam itu saya sebut ujung, yang di luar itu saya sebut pangkal. Dari 10 yang pertama itu pangkal 10 pertama nyambung dengan ujung 10 keempat, terus pangkal 10 keempat itu nyambung ujung 10 yang ke-7, pangkal 10 ke-7 itu nyambung dengan ujung 10 ke-10, pangkal 10 ke-10 itu jadi U2. Jadi ujung 10 pertama itu U1, pangkal 10 yang ke-10 itu U2. Jadi ini yang di dalam itu saya sebut ujung ya. Itu bisa aja sih disebut pangkal, tergantung kita istilah penyebutannya. Kalau yang pertama ya itu masuk, yang di lubang pertama itu dibilang pangkal, berarti sambungannya itu ujung 10 pertama nyambung pangkal 10 keempat, cuman dibalik aja bahasanya seperti itu. Nah, ini untuk ujung 10 kedua itu V1, terus pangkal 10 yang kedua itu disambung dengan ujung yang ke-5. Nah, pangkal 10 yang ke-5 itu nyambung dengan ujung 10 yang ke-8. Ini 10 yang ke-5, pangkal 10 yang ke-5 nyambung dengan ujung 10 ke-8. Nah, terus pangkal 10 ke-8 itu nyambung dengan ujung 10 yang ke-11. Nah, terus pangkal 10 ke-11 itu V2. Saya ulangin, untuk yang di dalam itu saya sebut ujung, yang di luar itu saya sebut pangkal. Nah, terus ujung 10 yang ketiga itu W1. Nah, ujung 10 yang ketiga itu W1. Terus ujung 10 yang ke-6 itu nyambung dengan pangkal 10 yang ketiga. Terus pangkal 10 yang ke-6 itu nyambung dengan ujung 10 yang ke-9. Nah, terus pangkal 10 yang ke-9 itu nyambung dengan ujung 10 yang ke-12. Ini pangkal 10 yang ke-9 nyambung dengan ujung 10 yang ke-12. Nah, pangkal 10 yang ke-12 itu jadi W2. Nah, ini ntar yang U2, V2, W2 itu ntar diseter. Nah, untuk U1, V1, W1 itu masuk ke dioda. Jadi untuk sepul exciter ini bermacam-macam, tergantung dia lubangnya, jumlah lubangnya, dan tergantung dengan jumlah pulnya. Jadi enggak semuanya generator itu sama semuanya. Jadi ada yang 8 pul, ada yang 10 pul, ada yang 14 pul. Jadi bermacam-macam. Jadi fungsi dari exciter ini adalah dia mengeluarkan tegangan yang menyuplai ke dioda. Nah, yang keluar dari exciter ini masih tegangan AC.
lewat dioda, keluar dari dioda itu sudah jadi arus DC menyuplai ke rotor utama, sehingga rotor utama itu menjadi magnet dan menginduksi kumparan statornya, sehingga statornya bisa keluar tegangan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.